Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mom Faiz Kenji. Channelnya buat para ibu rumah tangga agar lebih bersemangat lagi beraktivitas. Apa kabarnya teman-temanku semua hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan baik ya, dilancarkan selalu rezekinya dan dimudahkan segala seluruh urusannya. Amin. Nah, di video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini aku mau kasih tips sederhana aja untuk cara mengatasi ibu rumah tangga yang terlanjur berhutang. Nah, di sini yang pingin tahu simak terus videonya ya, jangan di skip-skip biar enggak gagal paham kayak gitu. Nah, di sini siapa sih yang mau punya utang ya kan teman-teman? Tapi ada kalanya utang itu memang tidak bisa kita hindari. Katakan aja jika situasi darurat seperti untuk biaya rumah sakit atau untuk biaya pendidikan anak kita yang mendesak untuk kita berhutang. Tapi di sini masalahnya jadi mengerikan ketika kita terjerat utang untuk hal yang konsumtif. Misalnya seperti cicilan kartu kredit, cicilan motor atau segalanya dan lain-lain lah ya kan. Bahkan saking lumrahnya fenomena punya utang ini sampai jadi gurauan atau ibarat kata hidup kurang menantang jika tidak punya utang ya kan. Nah, akan tetapi walaupun kita banyak hutang bukan berarti kita tidak bisa memiliki rumah impian kita yang kita impi-impikan dari dulu ya kan. Nah, dari sini untuk keluar dari masalah yang membelit sekaligus mewujudkan cita-cita punya rumah sendiri. Nah, di sini kamu sangat tepat di channel ini bisa menerapkan tips-tips sederhana yang aku berikan ini. Nah, di sini bagi kamu yang terlanjur banyak utang tapi tetap punya tekad kuat untuk bisa beli rumah, beli motor, beli segalanya lah ya kan. Nah, di sini simak tips mengatur keuangan bagi orang yang banyak hutang ya, dan jangan di skip-skip juga videonya biar nggak gagal paham nantinya ya. Tips yang pertama, miliki sikap optimis. Nah, di sini miliki sikap optimis yaitu bangun keyakinan diri kita sendiri dan sikap optimis bahwa kamu mampu melunasi semua utang sesuai waktu yang ditentukan. Nah, di sini jangan sekali-kali meragukan kemampuan diri kita sendiri ya, karena hal ini bisa berimbas ke diri kita sendiri. Dampak terburuknya bahkan mengalami depresi dan khawatir terhadap masa depan kamu. Tips yang kedua, kencangkan ikat pinggang. Nah, di sini maksudnya kencangkan ikat pinggang itu, langkah selanjutnya untuk terbebas dari jeratan utang adalah dengan memulai menerapkan pola hidup hemat. Nah, di sini misalnya mengurangi jalan-jalan ke mall, kemana lah itu ya kan, makan keluar, bahkan belanja online sekalipun. Lupakan dulu makanan mewah ya teman-teman. Masak saja makanan yang sederhana namun banyak gizinya gitu. Masak sendiri gitu aja di rumah. Tips yang ketiga, stop utang konsumtif. Nah, di sini utang konsumtif itu yang dimaksud utang yang digunakan hanya untuk membeli barang-barang yang nggak berguna ataupun barang-barang yang nilainya sangat fantastis. Nah, di sini kita bisa mengalami depresi atau penurunan di masa depan. Misalnya membeli kendaraan bermotor, peralatan elektronik atau gadget, apalagi jika pembayarannya dicicil ya kan. Nah, di sini kondisi banyak hutang seperti ini, stop juga penggunaan kartu kredit ya, sekalipun untuk membayar secangkir kopi di kafe langganan kita kayak gitu, yang kayak suka nongkrong-nongkrong gitu ya kan. Nah, lanjut tips yang keempat, susun skala prioritas. Nah, di sini catat semua utang kamu sehingga kamu bisa membuat kategori hutang dari yang suku bunganya paling tinggi, utang dengan nominal paling besar, hingga yang sifatnya seperti pinjaman lunak ataupun pinjaman yang kayak berbunga gitu ya. Nah, di sini kemudian susun juga berdasarkan skala prioritasmu. Misalnya utang dengan suku bunga paling tinggi, wajib hukumannya untuk segera dilunasi ya kan nggak mungkin dibayar ya kan kalau kita sudah berhutang. Nah, di sini demikian pula dengan hutang yang nominalnya paling kecil juga, itu tetap harus dibayar dengan waktu tempo yang udah dijatuhkan kepada si rentenir ataupun kepada kita minjem uang kepada orang gitu.
Tips yang kelima, lakukan pembayaran tepat waktu. Segala niat dan usaha kamu untuk melunasi utang bakal percuma jika pembayarannya tidak tepat waktu alias telat selalu. Nah, ini sama aja kamu tidak menunjukkan itikat baik dalam mengelola utang, plus malah bisa menambah beban utang kamu lagi. Nah, di sini tentunya akan ada denda yang harus kamu bayarkan jika telat selalu bayar cicilan. Hal ini juga berlaku untuk cicilan KPR ya, yang kayak mencicil perumahan kayak gitu. Apalagi jika kamu menunggak hingga berbulan-bulan dan kamu punya cicilan kendaraan juga atau pinjaman kepada lembaga keuangan non-bank, kayaknya misalnya kayak koperasi-koperasi berjalan gitu ya kan. Sebagai informasi saja bahwa mereka cukup ketat dalam menerapkan denda dan sanksi. Nah, di sini kamu perlu hati-hati atau debt collector akan menghantui hari-hari kamu gitu, selalu datang aja ke rumah kamu untuk mengancam kayak gitu ya kan. Lanjut, tips yang keenam, lupakan metode gali lubang tutup lubang. Nah, di sini hindari strategi bayar utang dengan berutang lagi ya teman-teman. Ini akan membuat kamu terperosok ke lembah utang lebih dalam lagi sehingga makin sulit untuk menyelamatkan diri. Satu lubang utang mungkin bisa ditutupi dengan cara ini yang aku kasih tahu tipsnya ini. Namun tetap saja penghasilan kamu akan tetap berkurang untuk menutupi utang berikutnya. Belum lagi jika ternyata bunga lebih besar dari utang yang sebelumnya kamu pinjam. Nah, di sini agar saat membeli rumah nanti tidak terjerat utang lagi, cermati juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya saat membeli rumah nantinya. Tips yang ketujuh, cari penghasilan tambahan. Yang dimaksud dengan cari penghasilan tambahan ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menanggulangi utang yang menumpuk adalah dengan cara berpenghasilan tambahan. Nah, di sini ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, mulai dari mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha rumahan, usaha kecil-kecilan kayak gitu ya teman-teman. Nah, uang yang kamu dapat dari penghasilan tambahan itu bisa kamu gunakan untuk membayar utang atau malah bisa ditabung juga untuk bisa beli rumah nantinya dan bisa juga untuk membeli mobil yang kamu impikan. Dan di sini agar pengelolaan uang kamu itu saat mencicil rumah nantinya lebih baik lagi ya. Tips yang terakhir, tips ke-8, mencari bantuan profesional. Apabila menurut kamu utang-utang kamu itu benar-benar tidak bisa lagi diselesaikan, maka ada baiknya kamu mencari bantuan secara profesional dari berbagai lembaga yang memang menawarkan jasa manajemen perhutangan. Bantuan ini atau bantuan yang diberikan secara profesional bisa membantu kamu dalam mengatur pembayaran utang kamu hingga lunas berdasarkan kondisi finansial kamu saat ini. Nah, di sini carilah lembaga atau perusahaan yang kredibel atau yang diawasi oleh OJK terpercaya. Tapi pahami bahwa ada biaya yang harus kamu bayarkan ya kan. Nah, di sini itulah tips mengatur keuangan bagi orang yang banyak hutang. Selamat berjuang ya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kamu. Semoga juga bisa segera terbebas dari jeratan hutang dan bisa mewujudkan mimpi punya rumah sendiri. Oke, aku pamit undur diri dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.